Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan maksimal. Minggu lalu kita sudah membahas salah satu teori modernisasi dalam kerangka besar teori pembangunan, yaitu teori 5 tahap pembangunan yang dikemukakan oleh Rusto. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu teori juga dari kelompok teori modernisasi, yaitu teori diferensiasi struktural yang dikemukakan oleh Neil J. Smelser. Modernisasi seringkali tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan, tapi tidak terelakkan juga dampak negatif dari pembangunan juga sering ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang yang menganggap bahwa modernisasi hanya berkaitan dengan kebebasan hal yang bersifat duniawi, sehingga nilai-nilai moral dalam proses pembangunan sering terabaikan. Maka tak heran banyak masyarakat yang kemudian salah dalam mengartikan dan memahami konsep modernisasi. Oleh karena itu, pembahasan modernisasi kita hari ini adalah dengan menggunakan perspektif teorinya Smelser, yaitu perspektif teori diferensiasi struktural. Dalam konsep diferensiasi struktural, masyarakat mengalami perubahan, yaitu dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Perubahan ini mengarah pada terbentuknya unit-unit lembaga atau struktur baru di dalam masyarakat. Dalam proses terbentuknya lembaga baru di dalam masyarakat ini, tentu yang berkaitan dengan fungsional lembaga itu sendiri tidak terlepas dari fungsi utama sebuah lembaga atau struktur di dalam masyarakat. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut terkait dengan teori diferensiasi struktural yang dikemukakan oleh Smelser, saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengenal sedikit saja terkait dengan teori solidaritas sosial yang pernah dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dimulai dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Masyarakat sederhana, menurut Durkheim, memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial yang ada pada masyarakat modern. Inilah yang kemudian disebut Durkheim sebagai bentuk solidaritas sosial mekanik dan bentuk solidaritas sosial organik. Pada solidaritas sosial yang mekanik, sistem komunikasi serta ikatan masyarakat di dalamnya masih memiliki rasa dan perasaan yang sama. Di samping itu, mereka juga memiliki kecenderungan yang sama pula. Masyarakat ini lebih didominasi dengan keseragaman atau homogenitas. Jika di antara anggota masyarakat itu ada yang hilang, maka tidak memiliki pengaruh besar yang berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat itu tetap bisa berjalan sebagaimana adanya, karena kehilangan satu anggota itu tidak begitu berpengaruh terhadap kesatuan kelompok masyarakat tersebut. Lalu berbeda dengan bentuk solidaritas sosial organik. Pada bentuk solidaritas sosial ini, masyarakat diikat secara lebih kompleks. Bentuk masyarakat yang kompleks ini kemudian dikenal dengan masyarakat yang memiliki pembagian kerja yang lebih rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian-bagian di dalam pembagian kerja itu. Setiap anggota dalam masyarakat ini menjalankan peran yang berbeda. Mereka juga memiliki ketergantungan seperti pada hubungan antar organisme biologis. Itulah kenapa bentuknya disebut sebagai bentuk solidaritas yang organis. Bentuk solidaritas sosial organis ini ditemukan pada masyarakat perkotaan. Yang menjadi karakter dari solidaritas organis salah satunya adalah hubungan yang berkaitan untuk menciptakan efisiensi kerja yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengupas sedikit saja tentang teori fungsionalisme struktural yang pernah dikemukakan oleh Talcott Parsons. Ini juga menjadi bagian penting yang menjadi dasar pemikiran sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan teori diferensiasi struktural. Dasar dan gagasan utama teori fungsionalisme struktural ini memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem. Misalnya sistem masyarakat yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lain saling ketergantungan.
Sehingga jika terjadi perubahan pada satu bagian sistem dalam masyarakat itu, maka hal ini dipandang dapat menyebabkan perubahan lain dari sistem yang ada dalam masyarakat itu. Konsep diferensiasi adalah generalisasi konsep pembagian kerja. Niels Melzer mendefinisikan bahwa diferensiasi struktural adalah proses yang membedakan peran sosial orang atau organisasi menjadi dua peran atau lebih. Unit-unit sosial baru itu berbeda secara struktural, tetapi secara fungsional setara terhadap unit asalnya. Mekanisme diferensiasi menurut Melzer adalah pembentukan unit-unit khusus secara struktural dan fungsional. Diferensiasi berarti pembagian satu unit atau struktur dalam masyarakat menjadi dua atau lebih unit atau struktur yang ciri-ciri dan fungsi pentingnya berbeda-beda. Secara sederhana, untuk menggambarkan adanya bentuk diferensiasi struktural, kita bisa melihatnya pada lembaga keluarga sebagai unit struktural lembaga terkecil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dulunya, keluarga yang tradisional memiliki struktur yang tidak teratur dan terkesan rumit. Hal ini karena dalam sebuah keluarga yang tradisional terdapat beberapa generasi dengan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Pada masa tradisional, keluarga memainkan fungsinya selain sebagai fungsi utama keluarga, yaitu sebagai reproduksi atau penerus keturunan. Di samping menjalani fungsi utama itu, keluarga juga menjalankan fungsi sebagai pemenuh kebutuhan dengan cara bertanggung jawab atas produktivitas tenaga kerja. Ini dapat dilihat dari produktivitas ladang pertanian yang dilakukan secara bersama, atau pada bidang pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, terdapat dalam proses sosialisasi antar anggota keluarga dengan masyarakat yang ada. Fungsi lain yang dijalankan dalam keluarga tradisional adalah fungsi kesejahteraan, di mana keluarga juga memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sudah masuk pada usia lanjut. Samping itu, fungsi lainnya adalah menjalankan fungsi pendidikan agama. Namun, di masa modern, kini lembaga keluarga yang dulunya menjalankan berbagai banyak fungsi itu mengalami diferensiasi struktural dan memiliki struktur yang lebih sederhana. Hari ini keluarga hanya terdiri dari keluarga inti. Fungsi-fungsi yang dulunya dijalankan oleh keluarga tradisional sudah mengalami pengurangan. Kini ada lembaga-lembaga yang mengambil alih peran keluarga yang dulunya dilakukan oleh keluarga tradisional. Melzer menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan diferensiasi untuk membedakan antar masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Suatu masyarakat maju serta struktur budaya yang kompleks dan terdiferensiasi, serta proses diferensiasi yang menciptakan suatu pola dan urutan-urutan. Melzer telah mengembangkan pendekatan sistemnya yang ada dalam kerangka teori aksi secara umum yang mencakup analisis fungsional sistem sosial dengan unit-unit dasarnya. Dengan teori diferensiasi strukturalnya, Melzer beranggapan bahwa dengan adanya proses modernisasi, maka ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai bagian fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Lebih lanjut, Melzer melukiskan modernisasi sebagai transisi multidimensional yang setidaknya meliputi 6 bidang. Bidang yang pertama adalah modernisasi di bidang ekonomi. Lembaga ekonomi berhasil mengambil alih fungsi produktivitas. Hal ini dapat dilihat pada beberapa poin, misalnya mengakarnya teknologi dalam ilmu pengetahuan. Kemudian terjadinya pergerakan dari pertanian substansi menuju pada pertanian yang komersial. Kemudian juga terdapat penggantian tenaga produksi dari menggunakan tenaga binatang dan manusia, kemudian beralih pada penggunaan energi benda mati dan penggunaan energi mesin dalam produksi pertanian. Kemudian terdapat perkembangan dalam bentuk pemukiman. Pemukiman itu dari pemukiman urban dan konsentrasi tenaga kerja di tempat tertentu. Dimensi bidang yang kedua dapat dilihat pada dimensi bidang politik yang ditandai dengan transisi dari kekuasaan suku ke sistem hak pilih, perwakilan, partai politik, dan kekuasaan demokratis. Dimensi yang ketiga dapat dilihat pada dimensi agama. Hal ini ditandai misalnya berkembangnya pola-pola sekularisasi di tengah-tengah masyarakat kita. Dimensi yang keempat dapat dilihat pada bidang pendidikan. Lembaga pendidikan hari ini menyediakan jasa pengajaran yang ditandai dengan penurunan angka buta huruf, juga ditandai dengan peningkatan perhatian pada ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan. Pada dimensi yang kelima dapat dilihat pada bidang kehidupan keluarga. Hal ini ditandai dengan berkurangnya peran ikatan kekeluargaan,
Kemudian di samping itu juga semakin besarnya spesialisasi fungsional keluarga. Pada dimensi yang terakhir, dapat dilihat pada bidang stratifikasi sosial. Hal ini ditandai dengan penekanan mobilitas dan prestasi individual yang lebih maju ketimbang prestasi yang dimiliki. Namun, setelah terjadi diferensiasi struktural, justru menimbulkan persoalan baru. Hal ini terjadi pada pola integrasi yang dibutuhkan guna mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari berbagai lembaga yang muncul. Dalam masyarakat tradisional, tidak terjadi masalah integrasi pelaksanaan fungsi karena dilaksanakan dalam satu unit keluarga. Maka dari itu, menurut Smelser, perlu adanya lembaga baru yang dibentuk secara khusus untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan masyarakat yang telah terdiferensiasi tersebut. Meski telah dibentuknya lembaga baru sebagai penghubung, ini bukan berarti masalah tersebut dapat diselesaikan secara sempurna. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya bahwa terdapat perbedaan kepentingan dan nilai atau prinsip yang digunakan dalam satu lembaga dengan lembaga lainnya, sehingga hal ini menyebabkan kerap terjadinya konflik nilai dan kepentingan. Alasan yang kedua, karena memang ada permasalahan ketidakseimbangan perkembangan dan pembangunan kelembagaan masyarakat yang diperlukan. Ini terjadi karena lembaga tersebut terbangun dan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Alasan yang ketiga, kurangnya koordinasi dari berbagai struktur yang menyebabkan kerusuhan sosial. Kekacauan ini menurut Smelser akan menyebabkan agitasi politik damai sampai pada kerusuhan dengan kekerasan, atau bahkan terjadi perang gerilya dan revolusi sosial. Ini terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam proses diferensiasi struktural itu. Baiklah, sampai di sini sesi diskusi kita hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya akhiri, billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.